Apa kabar hari ini? Dahsyat, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini dan kita tidak terasa sudah ada di minggu kedua di bulan November. Kita percaya itu semua merupakan kasih karunia Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini. Mari siapkan hati kita mau menyembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Kita mau agungkan Tuhan, sebab segala hal, segala pujian hanya bagi Dia. Oh
ayat 6 dan 7. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat setiap perkenanan Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu boleh ada di pagi hari ini sebagaimana kami ada. Bapa, kiranya Engkau berkenan menyertai, memberkati ibadah kami di pagi hari ini, biar boleh terlaksana dengan segala baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami masih mau rindu Tuhan untuk bersekutu dengan hadirat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu pagi hari ini. Kemanakah kami mau mencari Tuhan kasih sejati itu di dalam dunia ini? Kemanakah kami mau berseru di saat badai datang menerpa kehidupan kami? Sangat
Kita angkat pujian yang berkata datang ke hadirat Tuhan. Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Tuhan
ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita.
Tuhan Yesus menawarkan res, beban yang berat dilepaskan siang hari ini. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah. Haleluya. Mari buka suara, katakan sesuatu kata-kata yang indah, yang harum, yang memegahkan surga, yang utusan lama-lama kasih setiamu. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang membawa korban pujian syukur. Kami naikkan pujian syukur bagi-Mu. Kami berterima kasih untuk kehidupan. Kami berterima kasih untuk nyawa. Kami berterima kasih untuk segala yang baik yang datang daripada-Mu. Haleluya. 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 Ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus. Ini waktu, bukan waktu kami. Bergeraklah sesuai dengan kehendak-Mu. Beracara di tengah-tengah kami secara dahsyat dan luar biasa. Sementara firman disampaikan, yang lemah dikuatkan. Sementara firman disampaikan, yang sakit disembuhkan. Sementara firman disampaikan, ada karya keselamatan terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan sementara firman disampaikan, yang mati dibangkitkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Biar kami duduk diam dan tenang. Kami percaya kelayakan darah dan domba telah membasuh segala dosa kami. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan satu lagu lagi. Kita akan nyanyi. Waktu Tuhan akan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Itu tadi. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia sekarang yang terjadi di hidup. Kalau yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semuanya indah pada waktunya. Sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Silakan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan Adam jatuh dalam dosa. Tahun pertama Adam sampai kepada Haleluya. Semua ada waktu Tuhan. Tetap setia menghadap. Sekarang yang terjadi di hidupku. Semuanya akan indah pada waktunya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih pemain musik. Kita kembali ke tempat kita masing-masing. Ini lagu yang luar biasa menginspirasi khotbah kita pada siang hari ini. Waktu Tuhan tiba hari ini. Karena 1000 tahun pertama sejak Adam jatuh dalam dosa, maka Nuh sampai kepada Abraham 2000 tahun
Dari Adam jatuh dalam dosa sampai kepada Daud 3000 tahun. Dari Adam sampai kepada Yesus Kristus 4000 tahun. Dari Yesus Kristus sampai perang salib 1000 tahun, 6000 tahun. Dan dari Adam sampai tahun 2000 kita 6000 tahun. Lalu 6000 tahun bonus 20 tahun, 2020, 6020. Ini bukan waktu manusia. Siapapun manusia di kolong langit ini tidak bisa menentukan nasibnya. Amen. Karena ini bukan waktu manusia lagi. Ini adalah waktu Tuhan. Maka genap puji-pujian tadi. Kalau ini adalah waktu Tuhan, maka kita hidup di dalam waktu Tuhan, bukan waktu kita. Ya. Itulah yang disebut new normal. Amen. New normal itu adalah bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita bertemakan sebuah khotbah yang luar biasa, yang saya belum pernah ungkapkan, belum dapat sebelumnya ini. Dan hal ini yang luar biasa sekali. Pengkhotbah 9 ayat 11. Tema kita siang hari ini adalah Super Grace. Grace-nya sudah luar biasa minggu yang lalu. Bagaimana lawatan Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Di mana kita mendengarkan haptomai. Tuhan mau mengadakan perubahan sehingga dia menyentuh. Dan orang yang mati itu bangkit. Ada kebangkitan rohani yang dahsyat di new normal. Minggu yang lalu, saya kalau saudara tidak dapat ikuti, saudara bisa tanya dan nikmati dari tetangga. Kita lihat bagaimana Yesus membangkitkan seorang pemuda di Nain. Tadinya saudara ratap tangis, ratap yang tidak pernah terhiburkan, di mana pengharapan hilang dari seorang janda di Nain yang begitu permai, yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Tetapi Yesus datang menjamah dan menyentuh, maka haptomai, sebuah perubahan dari sebuah kehidupan yang mati secara rohani, maka dibangkitkan oleh seorang yang bernama Yesus Kristus. Haleluya. Di akhir zaman ini juga Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang Dia kasihi di dalam dunia ini. Sehingga 4 hal kita dapat melihat di sana. Ketika pemuda ini bangkit secara rohani, dia menemukan tujuan dalam kehidupannya. Ketika pemuda ini bangkit, dia mendapatkan kembali secara rohani persekutuan dengan Bapa di surga. Ketika pemuda ini disentuh oleh tangan yang tidak berdosa, yang berlubang paku, Yesus Kristus, maka pemuda ini mendapatkan apa yang tidak pernah ia dapatkan. Apa saudara? Pewahyuan, intuisi. Kitab Amsal berkata, where there is no vision, people liar. Ketika manusia tidak punya wahyu dari Allah, tidak punya wahyu dari surga, maka dia liar. Begitu firman Tuhan. Tapi ketika tangan yang berlubang paku itu menjamah pemuda ini, saudara, dia mendapatkan pewahyuan. Dia bisa melihat surga, dia melihat hikmat yang turun daripadanya. Apa yang hilang daripada pemuda ini, saudara? Hati nuraninya yang tumpul, yang mati, yang dia tidak bisa rasakan kasih agape. Dia rasakan ketika tangan berlubang paku itu menjamah. Dan itu luar biasa. Grace minggu lalu, berita minggu lalu. Hari ini adalah sambungan dari minggu yang lalu. Hari ini kita bertemakan super. Haleluya. Minggu yang lalu sudah luar biasa. Kominya DP kelas super. Loh, di mana DP super daripada grace itu? Sudah tahu grace, orang yang hina di dalam lumpur dosa. Lalu ada tangan yang dari surga mengangkat orang ini. Begitu dia angkat, maka dari lumpur dosa dia menjadi selevel dengan tangan yang mengangkat. Sehingga kita dapat menyebut Bapa kami yang ada di surga. Amen. Kita tidak ada hak untuk menyebut Yesus itu Bapa kami yang di surga kalau dia tidak mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita dari lumpur dosa itu.
dan diangkat kita selevel. Itulah anugerah. Kita tidak layak terima, tapi hari ini kita terima karena agape-nya. Amen. Dan siang hari ini kita akan masuk dalam sambungan seri khotbah dari Grace itu. Apanya yang super? Luar biasa saudara. Pewahyuan dari Bapa Surgawi ini luar biasa. Yang super daripada Grace, Pengkhotbah 9 ayat 11. Lihat rahasia ini. Mari kita baca bersama-sama. Pengkhotbah 9 ayat 11. Coba ditampilkan di layar. Atau kalau kita sudah temukan, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-11, 2, 3. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat yang ke-12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jalan yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang salah, kalau hal itu menimpa mereka secara pribadi. Haleluya. Haleluya. Amin. Banyak negara-negara superpower di dunia ini, mereka tidak tahu mereka terjerat seperti ikan tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jarat. Ini kondisi negara-negara adidaya seperti A, B, dan C. Tapi saudara tahu negara-negara apa yang komunitasnya hebat dan luar biasa megah, teknologinya tinggi, tapi hari ini di era new normal mereka tidak mengetahui waktunya. Mereka tertangkap seperti ikan dalam jala dan burung tertangkap dalam jerat. Maka siang hari ini kita memuji Tuhan. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Amin. Saudara, jangan sesali kemarin. Jangan sesali tahun lalu, biarkan dia berlalu. Amin. Tahun ini lebih indah. Saudara tahu anugerah bulan depan tanggal 19 kita akan keluar kandang, dan memang Tuhan izinkan itu. Doakan tanggal 19 Desember kita akan Natal di sini, kita akan undang tetangga, jemaat-jemaat tetangga. Dan kita akan nanti lihat bagaimana kemuliaan Tuhan turun. Amin. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu adalah waktu sekarang ini. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Jangan mati kita. Nah saudara, apanya yang grace? Apanya yang grace? Dan yang super itu adalah kita tahu waktu. Waktu ini bukan waktu kita. Waktu ini adalah waktu Tuhan. Lihat saudara, rahasia ini ditulis 935 tahun sebelum Masehi. Luar biasa. 9.935 sebelum Masehi tambah 2010. Jadi ayat ini ditulis kira-kira 3.005 tahun, tersimpan dan diungkapkan kepada kita setiap hari ini. Sudah tahu tidak ada emas yang lebih hebat daripada Pengkhotbah 9 ayat 11. Waktu Roh Kudus memberitahukan ini, tidak ada kekayaan yang lebih mulia. Emas, harta dunia tidak bisa dapat mengandalkan, menyamainya khotbah firman ini. Itu sebabnya saya menyembah, kalau bisa sehat, menyembah Alkitab ini.
Karena luar biasa rahasianya di dalam. Amin. Saudara tahu yang menulis ini adalah seorang yang bernama Salomo. Waktu dia masih muda, dia menulis bagaimana Kidung Agung, sebuah ungkapan cinta yang begitu tulus kepada Sulamit. Merpatiku, dia katakan di situ, ungkapan-ungkapan cinta Salomo. Dan ketika dia mulai menampuk memerintah pada usia yang mulai dewasa, dia menulis kitab Amsal. Amsal Salomo, hikmat yang luar biasa. Tapi ketika dia masa tuanya, dia menulis kitab pengkhotbah ini. Di dalam kitab pengkhotbah berisikan kekesalan. Dia menyesal kehidupannya begitu mewah. Apapun yang dia ingini, Tuhan izinkan berlaku. Dan super kaya orang ini luar biasa. Tidak ada yang dapat menyamai Salomo dalam kekayaan kemegahannya. Kita tidak perlu ulas siang hari ini, karena itu tidak begitu penting buat kita. Tapi yang penting kita tahu Salomo pada hari-hari tuanya, dia menulis sebuah kesia-siaan dalam hidupnya. Dan ungkapan ini yang dia beri dalam hidup kita. Pengkhotbah tadi, lagi aku melihat di bawah matahari kemenangan perlombaan, bukan untuk yang cepat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Padahal kekayaan juga bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan untuk cendik-cendikia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Jadi yang dia uraikan di atas itu, itulah perlombaan dunia yang berakhir di tahun 2019. Di mana perang dagang yang sangat sengit terjadi antara Amerika dan China. Dan kita lihat kehancuran luar biasa terjadi pada negeri Tiongkok sekarang ini. Karena mereka mengandalkan bahwa keunggulan perjuangan, siapa yang cepat, dia yang paling berhasil. Siapa yang paling pintar, dia yang paling di muka. Tapi ketika masuk di era new normal, hal itu tidak berlaku lagi. Siapa yang cantik, dia yang tapake di atas panggung. Tapi itu hanya berlaku sementara 2019 pada bulan Desember. Masuk tanggal 1 Januari 2020, Alkitab berkata, hal itu tidak berlaku lagi. Siapa yang paling pintar, dia paling dipromosi cepat di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tapi di era new normal, I'm so sorry, hal itu, kriteria itu tidak berlaku lagi. Haleluya. Haleluya. Begitu banyak orang-orang pintar, gelarnya luar biasa, kayanya luar biasa. Di new normal tidak berlaku lagi. Semua tumbang. Lalu apanya yang disebut super? Yang menentukan kehidupan 7 miliar manusia di era new normal di bulan November ini. Pada alinea yang terakhir dari pasal 9 ayat 11. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Inilah yang super daripada anugerah Tuhan siang hari ini. Saya bersyukur dapat hikmat, dapat kekayaan ini. Karena kalau kekayaan, karunia, keunggulan perjuangan, perlombaan itu bukan lagi ditentukan dari sisi kemampuan intelek manusia. Dan itu gagal dan gugur di era new normal ini. Lalu apa yang menjadi harapan kita, pegangan kita, untuk kita menang, untuk kita berhasil, untuk kita nyaman, untuk kita berbahagia, untuk kita bisa sehat dan menikmati? Maka dua perkara yang super, yang surga tawarkan kepada kita. Apakah dua perkara itu? Waktu Tuhan. Waktu
waktu Tuhan. Saya catat di sini waktu Tuhan. Kairos Tuhan. Dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Waktu Tuhan, kairos Tuhan, pengenapan janji Tuhan. Dua hal ini yang super. Kairos Tuhan itu adalah pengenapan janji Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan perbuatan Allah yang ajaib itu adalah Roh Kudus. Amin, saudara. Mari kita sebut sekali lagi, Yesus Roh Kudus. Yesus Roh Kudus. Yesus Roh Kudus. Yesus Roh Kudus. Berarti perlombaan kemenangan bukan lagi yang cepat, tapi kemenangan perlombaan di era new normal hanya ditentukan oleh Kairos Tuhan dan Kara, Yesus dan Roh Kudus. Yesus dan Roh Kudus adalah salah satu penentu nasib dari dunia ini. Kalau kita menolak Yesus Kristus, kegagalan, kesia-siaan kata Salomo, karena dia alami dalam kehidupannya ini, dan penyesalannya tidak karuan rupanya, sehingga dia menulis kitab pengkhotbah itu berisikan kesia-siaan. Maka firman ini tersimpan 3.005 tahun yang lalu, bukan 3 tahun yang lalu, 3.000 tahun yang lalu tersimpan. Dan hari ini dia berbicara kepada kita. Kalau kita mengandalkan ijazah sarjana kita, bukan kita tidak bisa sarjana. Kalau kita mengandalkan kekayaan kita, bukan kita tidak perlu uang. Kita perlu uang untuk buat fasilitas yang layak. Kita butuh semuanya itu. Untuk KKR Natal nanti kita butuh uang. Tetapi lebih daripada itu, waktu Tuhan, Kairos Tuhan, dan Tuhan itu sendiri, Kairos dan Kara. Menentukan nasib seluruh umat manusia. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Nah, dua kupasan ini yang super ini yang akan kita kupas siang hari ini. Waktu Tuhan tiba. Waktu Tuhan tiba, pengenapan janji. Dalam perjanjian lama ada 4.000 tahun bangsa Israel pakai Taurat, hukum Taurat, dan 613 ketentuan daripada hukum itu. Ketika waktu Tuhan tiba, maka Yesus Kristus menggenapi ketentuan 613. Dan hukum Taurat itu sendiri dia yang genapi. Maka itulah waktu Tuhan. Waktu Yesus, waktu perkenanan, waktu janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Salomo sedang berbicara kesuksesan itu apabila Yesus itu sendiri datang ke dalam dunia ini. Waktu Tuhan, pengenapan janji Tuhan. Saya catat di sini sebuah hiasan dalam Keluaran 19 ayat 39. Ketika bangsa Israel menanti waktu Tuhan itu. Kapan waktu Tuhan itu? Maka Keluaran 29 ayat 39. Kapan waktu Tuhan itu? Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Puji Tuhan. Ini sebuah hiasan yang dapat kita lihat. Lalu pada ayat yang ke-25, tadi ayat masih tetap Keluaran 29 ayat 25.
Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan, suatu korban api-apian. Ayat ini sebuah hiasan untuk menantikan bangsa Israel menantikan waktu Tuhan. Ayat ini berbicara kemudian sebagai korban yang sejati. Waktu itu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Markus pasal 15 ayat yang ke-25. Kapan waktu Tuhan itu muncul dalam kehidupan bangsa Israel dan kita? Markus 15 ayat 25. Hari jam 9. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Terus, Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. haleluya. Markus pasal 15 ayat 33. Kapan waktu Tuhan itu terjadi? Markus 15 ayat 33. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Terus, Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? haleluya. Pada ayat yang lain dia berkata, Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam dan berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Inilah waktu Tuhan, waktu perkenanan. Ketika ia menyerahkan nyawanya, Yesus menyerahkan nyawanya, dan dia berkata, it is finished. Selesai semua kutuk-kutuk dosa dalam kehidupan umat manusia. Selesai semua dosa-dosa umat manusia. Selesai penghukuman yang akan ditimpakan kepada manusia. Selesai Allah murka kepada manusia ketika Yesus menyerahkan nyawanya jam 9 pagi sampai jam 3 petang. Inilah rahasia yang pertama yang diangkat dalam tema khotbah ini, super anugerah, super grace. Tidak main-main saudara. Grace sudah begitu luar biasa, tapi supernya ini lebih dahsyat lagi ketika Yesus meminum anggur asam itu dan dia berkata, it is finished. Selesai. Sudah selesai. Apa pergumulan saudara hari ini? Sudah selesai. Apa sakit penyakitmu hari ini? Sudah selesai. Apa beban pikulanmu hari ini di era new normal? It is finished. Amin. Itu sebabnya kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang berpandai. Karena semua itu Salomo bilang akan menjerumuskan dia dalam sebuah dosa dan kejahatan. Saudara tahu akhir hidup daripada Salomo, penyesalan yang luar biasa atas kekayaan dan kemewahan yang dia terima. Makanya saya sendiri jadi takut jadi orang kaya. Karena kalau saya tidak bisa pikul kekayaan ini membawa saya punya pengalaman yang sama seperti Salomo. Saya takut punya kedudukan yang begitu besar. Lebih baik saya berkata, biarkanlah aku makan makananku hari ini dan minumanku hari ini, dan 80 orang kerjaku di gudang dapat diselamatkan oleh karena anugerah. Amin.
Ini pengalaman yang luar biasa, saudara. Salomo melihat jam 3 pagi, jam 9 dan jam 3 pagi ada korban di mezbah. Di bait suci Salomo Keluaran pasal tadi kita baca, dan itu berbicara daripada seorang anak manusia, anak Yusuf dari Bethlehem Efrata, tergantung mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 pagi. Ini waktu Tuhan untuk dunia diselamatkan. Hari-hari ini berita ini luar biasa, saudara. Ini waktu Tuhan ketika orang datang dan percaya dan tersungkur kepada korban anak domba yang tersalib jam 9 pagi sampai jam 3 pagi. Dan janjinya digenapi. It is finished. Selesai pergumulan. Makanya hari ini kita berlomba-lomba, bersuka cita. Amin, amin. Karena beban terlepas. Ya. Sakit disembuhkan. Haleluya. Amin. Apalah arti kekayaan emas? Istananya dibungkus dengan emas. Kalau orang Sangir paling tinggi, giginya dibungkus dengan emas. Mana DP rumah dia bikin dari emas? Yang ada orang Siau kaya dengan pala itu. Orang kaya sekaya mungkin, Donald Trump kaya. Tapi White House di Amerika dia tidak bungkus dengan emas. Dia harus akui kepada Salomo. Luar biasa. Amin. Tapi Salomo melihat dan dia beritahu kepada dunia akhir zaman ini. Dia beritahu kepada Amerika, dia beritahu kepada Tiongkok bahwa waktu dan nasib ditentukan bukan perjuangan oleh yang cepat, tapi nasib ditentukan oleh dua perkara. Kairos Tuhan. Kapan Kairos Tuhan itu berlaku? Waktu jam 9 pagi sampai jam 3 petang. Dia meminum air anggur asam dan dia berkata, it is finished. Amin. Selesai. Haleluya. Kalau saudara datang dengan keberatan, lepas, selesai. Amin. Hutang dosamu selesai. Engkau bebas hari ini. Engkau merdeka hari ini. Haleluya. Untuk urusan persoalan makan dan minum itu bukan persoalan. Ya. Yesus berkata, tengok burung-burung di udara di langit yang tidak menabur, tidak. Mereka diberi Bapa makanan pada pagi hari. Ada cacing-cacing di bertebaran, itu makanan burung. Tengok itu bunga-bunga di ladang. Itu aglonema di situ, oh kecil. Tapi Tuhan hiasi dan dandani. Luar biasa. Berarti waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ketika bangsa Israel menantikan perjanjian ini, mereka gagal mengenal super grace. Tapi ada orang Talaut, orang Sangir yang kenal itu orang itu. Bisakah kita berikan tepuk tangan untuk Yesus? Haleluya, haleluya. Super grace ini luar biasa. Ketika orang datang menyembah korban itu, dia lebih daripada pemenang. Dia lebih daripada Salomo. Karena Salomo di akhir hidupnya, saya tidak tahu bagaimana dia mengatasi persoalan-persoalan dalam rumah tangganya. Tidak perlu harus diuraikan di sini. Tapi Salomo telah berpesan dua hal super grace. Kairos Tuhan. It is finished. Selesai. Di mana Allah Bapamu tidak murka lagi. Tapi dia buka tangan. Dan dia mempersilahkan kita masuk. Cuma kadang-kadang kalau Tuhan buka tangan, masuk, saudara. Amin, saudara.
Kalau Tuhan buka tangan, dia bilang, mari kepadaku hai kamu semua yang letih, lesu, berbeban berat. Jangan menjauh, jangan lari, masuk. Dan saudara akan lihat anugerah satu lepas kepada anugerah lain. Dan lepas kepada anugerah seterusnya akan memimpin kehidupan saudara. Amin saudara. Yang kedua, yang menentukan bukan hanya kairos Tuhan, tapi kara. Kara ini adalah Roh Kudus, perbuatan Tuhan yang ajaib. Kara yang akan menentukan sebuah perlombaan dalam dunia ini. Taruh kata engkau lambat, taruh kata engkau bodoh, taruh kata engkau tidak berpendidikan akademik yang tinggi. Tapi kalau engkau punya kara, punya perjumpaan dengan Roh Kudus, sekalipun engkau tidak punya syarat-syarat yang diminta kadang-kadang oleh Alkitab, iman, pengharapan, kasih, itu kan syarat-syarat Alkitabiah untuk engkau terobos mengalami mujizat. Tapi sekalipun engkau tidak punya iman, Allah punya super grace buat saudara. Amin saudara. Saya akan buktikan saudara tidak punya iman, tidak punya pengharapan, tapi masih Tuhan melawat dan menerobos. Markus pasal 5 ayat 1. Ini ayat ini luar biasa saudara. Saya rasanya menangis. Biarlah bodoh bagaimanapun, tapi Allah masih memperhitungkan rupa dan wajahnya kepada orang ini. Temanya adalah Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa. Ini kara. Tadi kairos, sekarang kara. Bolehkah kita baca bersama-sama ayat 1-11? Coba saudara lihat. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup memikatnya sekalipun dengan rantai. Terus Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Terus Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Terus Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Terus Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, wahai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. terus Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. haleluya. Terus Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. terus ayat 10. Dia mohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir orang itu keluar dari daerah itu. Terus Ada di sana di daerah bukit sejumlah usaha babi sedang mencari makan. terus Lalu orang itu meminta kepadanya makanya, suruhlah kami pindah ke dalam lagi babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. lihat saudara, adakah iman pada orang ini? Tidak ada. Adakah pengharapan orang ini pada surga? Tidak ada. Orang ini sungguh terbuang. Orang ini tinggal di lereng-lereng bukit di seberang daripada Danau Galilea. Namanya kota itu Gerasa. Gerasa itu sebagai tempat penyembahan berhala. Makanya di kota, di desa Gerasa, di perkampungan itu dibuat tempat pemeliharaan babi-babi, Pak. Sudah tahu Gerasa itu terisolasi daripada daerah-daerah sekitar daripada Danau Tiberias. Saudara lihat, kemenangan perlombaan bukan ditentukan oleh yang cepat. Orang ini ada berlomba apa? Tidak ada perlombaannya. Roti bukan untuk yang berhikmat. Lalu apakah yang dunia sedang cari hari-hari ini?
Karena segala sesuatu digenggam oleh seorang yang bernama Yesus Kristus. Pada dialah ada kairos Tuhan. Anak-anak muda dengarkan ini. Kalau engkau menemukan kairos Tuhan, berjumpa dengan Yesus, nanti saudara lihat hidupmu itu diangkat luar biasa dari luar menjadi sejajar. Dan poin yang kedua adalah karena perbuatan Roh Kudus yang dahsyat dan ajaib. Berarti betul bahwa kemenangan bukan yang cepat, keunggulan perjuangan bukan yang kuat, roti untuk yang berhikmat, kekayaan untuk yang cerdas. Karena orang Gerasa ini tidak punya syarat-syarat itu. Dia tidak punya KTP yang namanya cerdas, yang namanya kaya, yang namanya unggul. Tapi karena semata-mata perbuatan Roh Kudus. Lalu saudara lihat ada 2 poin di sini. Ketika si orang yang dirasuk roh jahat ini, dia tidak berdaya dalam kehidupannya. Tapi saudara tahu, yang pertama kita lihat, yang bergerak di sini adalah setan, roh jahat itu dalam diri. Saudara, hari-hari ini di era new normal, memang kekuasaan iblis itu dilepas secara luar biasa. Di mana-mana iblis ada. Bahkan maaf bicara, di gereja pun iblis ada. Haleluya. Amin. Di mana-mana iblis ada. Buktinya ini, saudara lihat. Ayat yang pertama tadi. Lihat iblis ada di mana-mana. Itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Ayat pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau di orang Gerasa. Markus pasal 5. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan yang menemui dia. Saudara, baru Yesus turun, roh jahat pada orang itu sudah datang berlari menemui Yesus. Luar biasa. Jadi yang pertama saya catat di sini, yang berlari adalah roh jahat, setan-setan, karena dia tahu siapa Yesus. Luar biasa, berarti setan ada di dalam gereja. Ini setan ini. Ini bukan orang Gerasa, sebab orang Gerasa dia sudah hilang kontrol. Dia sudah tidak tahu DP diri lagi. Tapi yang berlari di sini, iblis yang berlari. Datang menjumpai Yesus. Haleluya. Hari-hari ini kalau kita tidak berlari, menemui Yesus kalah Pak iblis. Amin. Iblis berlari menemui Yesus. Biar kita juga berlari hari-hari. Amin. Biar tidak tinggal di tempat. Maju dalam tuti. Tapi kita mau berlari. Bayangkan saudara, ayat ini berkata baru saja Yesus turun, baru dia turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan Yesus, roh jahat dari pekuburan, menemui dia, berlari. Maka yang saya catat di sini, iblis berlari menemui Yesus. Sedang iblis saja tahu tentang Yesus, dia berlari. Apalagi kita. Amin, saudara. Kita mau berlari. Jangan tinggal di tahun yang lalu. Jangan tinggal di iman 2 tahun yang lalu. Jangan tinggal di pengharapan 10 tahun lalu. Mari kita berlari hari-hari ini. Tinggal 2 bulan lagi kita mengakhiri 2020. Kita mau berlari. Mau capai finish seperti Tuhan Yesus. Dan ayat sambil berkata orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikat dia sekalipun dengan rantai. Saya catat di sini ayat 6b. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembah Tuhan. Ayat 6b tadi.
iblis tahu menyembah Tuhan. Ketika ia melihat Yesus, ini roh setan ini, roh jahat ini. Dari jauh berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembah Tuhan. Mari siang hari ini kita jangan kalah dengan iblis. Amin. 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 Ya. Iblis tahu menyembah Tuhan. Orang Sangir lebih dari itu. Amin. Orang Manado lebih dari itu. Amin. Berlari dan dia menyembah Tuhan. Aduh. Lalu ayat 7 berkata, dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Iblis berlari, iblis menyembah Tuhan, tapi iblis juga memproklamirkan tentang Yesus, Tuhan Allah Amin. yang maha tinggi. Ya. Kita jangan kalah dengan iblis. Amin. Tanggal 19 kita akan deklarasikan, Yesus penyelamatku. Yesus telah lahir untuk kita di kanan Bethlehem. Kita jangan kalah dengan iblis memproklamirkan Yesus. Setelah dia proklamirkan Yesus, demi anak Allah, jangan siksa aku. Saudara, lalu Yesus berkata, ayat 8. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau berjahat, keluar dari aku. Haleluya. Saya percaya Yesus tidak ngomong seperti itu, tapi dia ngomong dengan, hai roh jahat, keluar dari orang itu. Kira-kira begitu sudah. Karena kalau ngomong, asal ngomong nanti nyana keluar dia. Hari-hari ini dunia sedang dibawa pada kekuasaan roh jahat ini. Saudara mengakui atau tidak, dimanapun roh jahat itu masuk. Sama seperti virus corona, dia masuk di mana-mana ada celah, dia ada di sana. Dia pergi, saudara. Dia tidak mengenal siapa engkau dan siapa saudara. Sama seperti roh jahat seperti itu. Tapi pada Roh Kudus ada kuasa yang tak terbatas. Pada Yesus Roh Kudus memegang kekuasaan dan otoritas. Pada Yesus terjadi waktu Tuhan dan nasib kalah, kairos dan kalah bersamaan dengan itu. Ketika waktu Tuhan tiba kepada orang Gerasa ini, maka kairos berlaku dalam kehidupan. Apa yang terjadi, saudara? Hai anak ekor roh jahat, keluar dari orang ini. Ayat 9. Kita baca bersama-sama. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Legion itu adalah satu batalion. Dalam suatu rumusan bangsa Romawi pekerajaan, ada 6.000 tentara, baik kavaleri maupun itu laut itu berkuda, arteri atau apa itu, pasukan pejalan kaki tentara dan yang berkuda. Maka legion itu ada 6.000 tentara Romawi yang tangkas, yang punya pedang, diperlengkapi dengan kuda, kereta, dan kira-kira satu legion. Makanya ketika Yesus tanya, siapa namamu? Maka dia berkata, aku legion, satu batalion 6.000 tentara yang terlatih. Luar biasa. Dengarkan saudara, engkau tidak mampu untuk menghadapi kekuatan dunia ini yang jahat, yang menjatuhkan, yang membuat kita sakit, terhina, terpenjara, dan segala sesuatu. Hari ini ada super grace yang Tuhan tawarkan gratis kepada kita. Maukah saudara menerima itu? Alkitab berkata, nama kami Legion, artinya kami banyak.
Saudara, Yesus bertarung dengan kuasa si jahat. Memang tugas Yesus datang di dunia ini untuk mengikat roh jahat, untuk melepaskan ikatan-ikatan penjara kuasa-kuasa setan. Dan gereja kalau tidak berjaga-jaga dan berhati-hati, gereja itu akan menjadi bukan seperti yang Tuhan ingini. Kebebasan, kemerdekaan dalam Kristus. Dan ayat 10 berkata, mari kita baca bersama-sama. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir orang keluar dari daerah itu. Haleluya. Saudara, bayangkan kalau orang diikat roh jahat. Di Alkitab ada begitu banyak orang-orang yang diikat oleh roh jahat sampai bungkuk. Saudara pernah ingat khotbah itu, seorang wanita sampai bungkuk. Di tulang belakang tidak bisa ditegakkan karena roh jahat mengikat dia. Orang kalau diikat roh jahat, dia tidak bisa melihat tujuan hidup. Orang kalau diikat dengan roh jahat, dia tidak bisa bedakan itu capcai dengan itu yang namanya bukan capcai. Orang kalau diikat dengan roh jahat, dia tidak bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi hanya satu orang yang menentukan nasib dunia ini, bukan Amerika dan bukan Tiongkok, bukan kapitalis dan bukan sosialis, bukan dolar dan bukan yuan, bukan emas yang menentukan dunia ini. Dengarkan saudara, pangkat kadang-kadang tidak menjawab kebutuhan kalau kita dalam persoalan rumah tangga. Tapi yang menentukan nasib dunia ini, kairos Tuhan dan kara. Yesus berjumpa dengan dia, seorang perempuan Samaria yang mengalami sebuah haktomai, sebuah sentuhan yang menjamah perubahan. Dan ketika dia jumpa Yesus, maka dia mengalami yang namanya Roh Kudus. Kara. Dia dilepaskan dari roh jahat. Dan seketika itu orang Gerasa itu tidak lagi terkenal karena dia ada di kuburan. Dan ketika itu orang Gerasa itu tidak terkenal lagi, dia ada di dalam rantai ikatan. Tapi seketika itu kara terjadi. Roh Kudus melepaskan semua rantai dan dia menjadi merdeka. Dan apa akibatnya ketika roh keluar itu? Ayat 11 kita lihat. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Adalah di sana sejumlah lereng di dereng, sejumlah besar babi sedang makan. Ayat 12. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi itu, biarlah kami memasukinya. Ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kita baca bersama-sama 2-3. Haleluya. Saudara lihat, iblis saja berlari, iblis menyembah, iblis mendeklarasikan Yesus itu Tuhan Maha Tinggi. Dan yang keempat, iblis memohon, kalau boleh dia jangan gentayangan di alam roh ini, masuk di babi-babi. Memang daerah perkampungan penyembahan berhala, di situ ada pemeliharaan produksi babi-babi. 2.000 ekor korban, tamak. 1 ekor babi itu 1 juta lebih. Mengenai ranking kalau ini 2.000 ekor, 2 miliar. Nilai seorang yang dirasuki roh jahat untuk bukan orang pe adik, orang pe saudara, nilainya 2 miliar. Tapi surga tidak pernah merasa miskin untuk mengkorbankan 2.000 ekor babi untuk 1 orang dirasa diselamatkan. Yesus yang sama siang hari ini menghargai saudara lebih daripada 2 ekor babi. Amin. Karena kita bukan orang yang dirasuki.
Kita orang-orang yang sudah ditebus, dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara lebih berharga dari orang ini. Amin saudara. Bangkitkan imanmu. Sekalipun orang ini tidak punya iman, sekalipun dia tidak kenal Yesus, tapi surga kenal orang ini. Amin. Apalagi saudara, apa yang menjadi keperluanmu, keperluannya. Apa yang menjadi pikulan kojon rumah tabakar, pikulannya. Kasih Tuhan, pikul ini rumah. Memang rumah tabakar itu luar biasa saudara. Tapi Tuhan berdahu untuk kukuang untuk pikul. Jangan pikul. Amin. Apa yang menjadi problem saudara? Masa depanmu lebih daripada orang ini. Yesus tidak memperhitungkan 2000 ekor babi. Dia memperhitungkan rupamu Benar. ada padanya. Amin. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. demikianlah firman Tuhan. Inilah sumber grace untuk kita. Amin. Saudara siapkan hati. Iblis berlari menyembah Tuhan, memproklamirkan Yesus adalah Allah Maha Tinggi, dan dia memohon. Siang hari ini saya tidak tahu ada anak-anak muda apa yang menjadi permohonan saudara. Mungkin masih ada orang tua keluargamu yang engkau mohonkan untuk bisa mengenal Yesus dan berjumpa dengan Roh Kudus. Siang hari ini dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita menyembah Tuhan. Minggu depan kita akan mendapatkan serial khotbah yang lain lagi dari Bapak Evangelis John Tiro, dan kita akan bersambung lagi dengan Bapak Pendeta Victor Dongkala 2 minggu depan lagi. Lebih seru dan lebih hebat lagi sampai puncaknya tanggal 19 Desember. Bagaimana kita akan lihat Tuhan beracara. Haleluya. Ada kita. Oh, ini. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. tutup mata sudah. Yang tahu pergumulanmu, yang tahu engkau tidak sanggup menjalaninya. Tutup mata dan angkat tangan. Tuhan,
kita merenungkan firman Tuhan yang disampaikan buat kita. Bapak Ibu, mari sama-sama kita merenungkan. Perhatikan oleh yang dirasuk oleh roh jahat ini. Waktu Yesus tanya, siapa namamu? Namanya Legion. Legion adalah itu satu pasukan yang terdiri dari infanteri dan kavaleri, pasukan berjalan dan pasukan berkuda. Kalau sekarang itu pasukan dengan senjata tank. Bayangkan yang menguasai orang yang dirasuk ini 6.000 setan, Bapak Ibu. 6.000 roh jahat. Bagi manusia tidak mungkin untuk dia sembuh. Bagi manusia tidak mungkin untuk dia terlepas. Bahkan Alkitab mengatakan semua orang yang berjumpa dengan dia semuanya lari. Sebab dia sudah diikat. Tapi dia memiliki kekuatan yang super luar biasa. Tapi perhatikan, kekuatan 6.000 setan tidak bisa mengalahkan super grace, kuasa kasih karunia yang luar biasa. Saya nggak tahu hari ini berapa banyak setan yang menguasai hidup, berapa banyak penyakit yang menguasai hidup kita. 6.000 setan saja, Bapak Ibu. Anda dengan berfirman, Yesus berkata, keluar! Setan itu langsung keluar. Percayalah hari ini, apapun, berapapun badannya, perhatikan, 6.000 roh jahat, 6.000 setan bisa keluar. Orang ini bisa bebas. Percayalah, kuasa Tuhan yang sama. Mari, engkau yang ada sakit, di mana rasa sakitmu? Di mana engkau mengalami sakit itu? Mari engkau bangkit berdiri dan letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan katakan, Yesus jamah senang hidup dan jamah di hatiku. Semua berubah, percaya. Semua berubah dan Yesus jamah ku jadikan. Oh Yesus jamah, Yesus jamah dengan hidupku dan dinamakan jadi jamah di hatiku. Waktu Yesus jamah, haptomai, dia menjamah dan dia membuat perubahan terjadi dalam hidup kita. Percayalah hari ini, saya sangat yakin firman Tuhan berkata, dia berfirman, maka yang sakit disembuhkan. Hari ini saya percaya waktu firman Tuhan disampaikan, setan apapun, penyakit apapun tidak tahan tinggal dalam tubuhmu. Sebab ada Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus yang membangkitkan anak muda di Nain. Roh Kudus yang sama ada di dalam kita.
Roh Kudus itu membebaskan kita. Percayalah hari ini, perubahan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. 6.000 setan saja Bapak Ibu bisa keluar. Apalagi cuma 1 penyakit, apalagi 2 penyakit, apalagi cuma 3 penyakit. 6.000 penyakit, 6.000 setan bisa keluar. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan lebih besar, lebih berkuasa dari 6.000 setan. Yesus Kristus Tuhan lebih berkuasa dari legion yang ada. Kalau engkau diam hari ini, engkau menikmati kuasa Tuhan yang bekerja. Musik tetap memainkan lagu Yesus jamah. Nikmati kuasa Tuhan yang bekerja. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Waktu Tuhan berfirman, sekali lagi percaya firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka yang sakit disembuhkan. Mazmur 107 ayat ke-20 firman Tuhan berkata, ketika firman Tuhan disampaikan, yang sakit disembuhkan. Kalau engkau percaya firman Tuhan, engkau terima firman Tuhan, angkat tanganmu dan engkau tidak lagi meminta kesembuhan. Engkau bersyukur engkau sudah sembuh. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Tidak ada lagi benjolan, tidak ada lagi penyakit. Dan saya juga mau katakan kreatinin dalam tubuh saya hari ini tidak lagi 4, tapi sudah tidak ada. Oleh darah Yesus dilenyapkan. Apapun racun-racun dalam tubuhmu yang membuat engkau sakit, hari ini oleh firman Tuhan, racun itu dilenyapkan, penyakit itu dilenyapkan. Engkau yang percaya engkau sudah sembuh, katakan semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Kami bawa Pak Philip Sanger yang ada benjolan di bagian lehernya. Kami mau katakan hari ini bersama-sama dengan Pak Philip Sanger, kami bersyukur oleh karena firman Tuhan, oleh karena firman kasih karunia, kami katakan benjolan itu sudah lenyap. Di dalam nama Tuhan Yesus, setan apapun yang membuat ada benjolan di lehernya Pak Sanger, kami katakan engkau keluar, bahkan engkau sudah keluar oleh firman kasih karunia, oleh darah Yesus. Pak Sanger sudah disembuhkan. Kami mau katakan waktu Pak Sanger pergi tanggal 25 nanti, Pak Sanger mendapat berita bahwa Pak Sanger sudah sembuh oleh darah Tuhan Yesus, oleh kasih karunia Allah. Semua telah berubah dan
kita jangan kalah dengan iblis. Amin. Kita mau berlari, kita mau mendeklarasikan dan kita mau menyembah Tuhan. Dan biarlah Super Grace itu dapat kita benar-benar hargai, dan bagaimana kita mau membalas kasih Tuhan itu. Dia datang bahkan bukan untuk kita yang telah memiliki iman, tapi kepada orang yang bahkan tidak layak, tidak memiliki iman. Sebegitu besarnya kasih Tuhan buat setiap kita. Mari kita keluar dari sini, kita mempraktekkan kasih Tuhan kepada orang lain, kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Dan kita akan segera akhiri ibadah ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Tidak seperti Engkau Tuhan. Kami semua yang ada siang hari ini Tuhan, dengan kuat kuasa dalam, dan supaya kami terlindung, kami terpelihara, dan kami akan melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Tuhan, bersyukur mengakhiri pada ini. Sebelum kami keluar, kami pulang, kami ingin menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Tuhan. Mari saudara kedangkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang di awan-awan menjemput gerejanya yang percaya dan yang melakukan firman Tuhan. Semua yang diberkati sambut dia sambil berkata haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai dan kita akan menerima berkat, dan nanti Ibu Mendaki akan melanjutkannya.
menerima makanan rohani bagi tubuh jasmani dan rohani kami dikuatkan. Keluarga hamba-Mu juga telah menyiapkan berkat bagi kami untuk kami nikmati makan minum bersama, kuduskan lewat kuasa firman-Mu. Setelah kami makan, kami semua mendapat kuat yang baru dan kami mau pakai terus kekuatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kembalikan berkat berlipat kali ganda kepada hamba-Mu. Juga tangan-tangan yang sudah mengerjakannya, Engkau kembalikan kekuatan, kesehatan, perlindungan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau terima sambut berkat